Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin sahabati wa tabi'in wal ulama ila amilin والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين ونحص خصوص شهدنا قادر الجن رضي الله عنه ثم إلى جميع آبائنا أمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا أخواتنا جميع أستاذنا أستاذنا جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ونحص خصوص في هذا الكتاب اللهم نفعنا بعلومه ما في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para ulama yang kita muliakan, para guru kita, para pengurus Masjid An-Nur, para jamaah ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur rumah yang kita tempati ini, rumah Allah ini, rumah yang mengantarkan kita menjadi satu persaudaraan. Di tempat ini Allah takdirkan kita semua bisa bertemu, bisa berkumpul. Kita bersama-sama mengkaji satu ilmu Allah. Kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Rumah ini yang mempersatukan. Masjid inilah yang mendekatkan jiwa kita. Di dalam masjid ini ada media yang mengantarkan kita menuju Allah. Karena itu Allah memberikan apresiasi kepada orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ada 7 kelompok yang nanti di akhirat yang mendapatkan perlindungan langsung dari Allah. Satu di antara 7 kelompok itu ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Satu di antara 7 kelompok itu ialah orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Orang yang terpaut hatinya dengan masjid itu bukan yang senantiasa setiap hari tidur di masjid, bukan. Tetapi orang yang di dalam dirinya itu selalu memikirkan bagaimana masjid ini makmur dari perspektif idarahnya, manajerialnya, imarahnya, fisiknya, sampai pada riayahnya. Fungsi dan peran masjid ini selain untuk ibadah mahdhah juga untuk ibadah-ibadah yang lain yang berdimensi sosial kemasyarakatan. Jadi orang-orang yang senantiasa berpikir bagaimana peran masjid ini senantiasa berfungsi itu, hatinya selalu berpikir terus, pikirannya tercurahkan, tenaganya, energinya, waktunya, bagaimana memakmurkan masjid ini
sebagaimana peran dan fungsi masjid pada zaman Rasul, orang-orang semacam ini Allah berikan apresiasi nanti saat yang lain kepanasan, dia tenang-tenang saja. Saat orang lain hiruk pikuk ngurusi dirinya, Allah sudah menjamin eksistensinya. Ialah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dan masjid inilah yang mempertemukan kita. Orang yang rumahnya jauh dengan masjid, secara fisik memang jaraknya jauh, tetapi hatinya terasa dekat. Abah Usman ini dekat rumahnya dengan masjid. Abah Arifin ini rumahnya agak jauh dengan masjid, tetapi hatinya satu sama lain sama. Yang jauh pun tidak merasa jauh, yang dekat pun juga tidak merasa jauh, karena hatinya ini mengatakan, saya harus bersatu dengan masjid, saya harus memakmurkan masjid. Karena itulah kenapa saya secara pribadi bisa hadir di sini. Salah satunya adalah dipertemukan oleh rumah Allah ini. Meskipun 1 tahun yang lalu saya juga hadir di tempat ini, dan tahun ini Allah takdirkan kembali bisa hadir di tempat ini, dan saya bersyukur bisa silaturahim dengan para jamaah semuanya. Alhamdulillah. Inilah, mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang hati kita ini selalu terpaut dengan masjid. Karena itu suatu saat Nabi itu juga memberikan apresiasi kepada orang-orang yang rumahnya jauh dengan masjid. Beliau mengatakan ab'atuhum mamsya. Jadi yang terbaik itu adalah orang-orang yang jarak kakinya, langkah yang ia ayunkan menuju masjid ini jauh gitu. Ini bukan berarti yang dekat jelek, bukan. Tetapi memberikan supporting, memberikan motivasi kepada orang-orang yang secara fisik rumahnya jauh, ya, akan tetapi hatinya selalu didekatkan dengan masjid. Setiap langkah yang ia ayunkan menuju masjid ini diapresiasi oleh Allah, ya, didekatkan oleh Allah gitu. Karena itu tidak ada alasan, entah itu yang rumahnya jauh atau rumahnya yang dekat, untuk tidak bisa memakmurkan masjid Allah ini. Dan kita bersyukur masjid yang kita tempati ini semakin lama semakin nyaman, semakin mendekatkan diri kepada Allah begitu mudah. Mari kita bersama-sama masjid yang kita tempati ini sebagai bagian dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak para hadirin, karena itu jangan sampai masjid ini tidak menjadi bagian dari ruh kita, perjuangan kita, tidak menjadi bagian dari tempat yang tidak nyaman buat generasi yang akan datang. Karena itu anak-anak kita, generasi-generasi muda kita harus betul-betul kita dekatkan supaya mereka itu merasa nyaman dan betah di masjid yang kita cintai ini, agar hatinya ini selalu terpaut, ada connecting antara hati kita dengan masjid, hati anak-anak kita dengan masjid, cucu-cucu kita dengan masjid, dan generasi-generasi yang akan datang yang akan meneruskan perjuangan kita. Karena tidak ada jaminan 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun yang akan datang eksistensi seperti ini akan bisa berkelanjutan kalau kita tidak mau mewariskan nilai-nilai baik itu kepada para generasi yang akan datang. Maka tumpuannya adalah kepada mereka. Karena itu harus betul-betul mereka kita ajak, kita rangkul untuk bersama-sama hatinya itu selalu terpaut
dengan masjid. Ini penting karena tidak ada jaminan, sekali lagi tidak ada jaminan 20 tahun, 50 tahun yang akan datang itu eksistensi rumah Allah ini terus berkelanjutan. Meskipun kita tidak berharap demikian, akan tetapi kita meski prepare, mempersiapkan semua itu untuk sustain, untuk berkelanjutan. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat inilah hati kita itu merasa nyaman. Qalbu kita itu terasupi oleh nutrisi-nutrisi rohani. Karena di tempat ini kita ditakdirkan bersama-sama untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah. Majelis zikir, kalimat-kalimat thayyibah, ilmu-ilmu Allah yang Allah berikan kepada kita semua disampaikan di sini oleh para penceramah, para ustadz, para guru kita. Karena itu tempat ini senantiasa dilindungi oleh Allah. Wa haffathumul malaikah, Allah turunkan malaikat di sini. Malaikat ngaji bersama dengan kita. Malaikat berkumpul bersama dengan kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah limpahkan rahmatnya kepada kita. Tempat ini dilindungi oleh Allah, kawasan ini dilindungi oleh Allah, perumahan kita ini dilindungi oleh Allah. Sebab majelis ini, sebab ta'lim ini, sebab iktikaf ini, sebab zikir ini. Karena itu menjadi amanlah kawasan kita ini, lingkungan kita ini. Selain ada nutrisi-nutrisi rohani yang bisa memberikan cahaya kepada hati kita, tidak ada satu nutrisi atau makanan rohani yang bisa kita dapatkan. Satu di antaranya adalah di tempat ini, agar hati kita itu bisa nyaman, tenang. Hati yang seperti apa? Hati yang bisa menerima cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan di jasad kita ini ada mudghah. Mudghah, gumpalan daging. Idza solahat al jasadu kulluhu. Kalau gumpalan daging ini bagus, baguslah semua jasad kita ini. Wa idza fasadat, sebaliknya jikalau rusak, rusaklah jasad kita. Nabi menyatakan ala wahiyal qalbu. Mudghah itu tidak lain dan tidak bukan adalah kalbu. Qalbu, kalbu bahasa Indonesianya adalah kalbu kita. Nah, ulama kemudian mendefinisikan kalbu ini dengan 3 makna. Yang pertama adalah dimaknai udwun sunaubariyun, yaitu jantung kita. Dimaknai secara material, dimaknai secara fisik, ada dimensinya, ada strukturnya, ada unsur-unsur di dalamnya. Jantung kita, letak jantung kita itu ada di dada sebelah kiri, di atas rongga diafragma. Dia berdetak kurang lebih 75 kali dalam 1 menit. Peran jantung ini mampu memompa darah kita 4-5 liter dalam 1 menit, dan kita bisa bayangkan dalam 24 jam berapa liter yang dipompa oleh jantung kita. Besarnya hanya 1 genggam tangan kita. Jadi kalau kita menggenggam tangan seperti ini,
Ya kira-kira seperti itulah besar jantung kita itu. Nanti bisa dikonsultasikan kepada para ahlinya. Dia berdetak dan memompa darah untuk dialirkan ke seluruh organ tubuh. Asupan-asupan yang bersifat material, makanan, minuman, vitamin A, vitamin B, vitamin C dan seterusnya yang kita konsumsi itu dicerna, kemudian oleh jantung ini dipompa dan dialirkan ke seluruh tubuh kita. Karena itu tangan kita sehat, kaki kita sehat, mata kita sehat, organ-organ tubuh kita ini semuanya sehat, nyaman betul kita gerakkan. Kaki ini terasa ringan kita langkahkan menuju masjid ini, meskipun jarak rumah kita dengan masjid ini setengah kilo misalkan, 1 kilo misalkan, tapi betapa ringannya seluruh organ tubuh oleh karena asupan-asupan material yang masuk di dalam tubuh kita. Dan semua itu, asupan-asupan itu dipompa oleh jantung kita untuk dialirkan nutrisinya ke seluruh elemen-elemen organ tubuh kita. Karena itu tidak boleh benda sekecil apapun mengganggu gerak jantung kita. Tidak diperbolehkan. Sangat vital. Karena saking vitalnya itu disebut udwun sonaubariyun. Ini definisi kalbu yang pertama. Udwun sonaubariyun dalam arti secara material adalah jantung kita. Yang kedua, qalbu itu dimaknai dengan al-fuad. Fuad pakai dal, tidak pakai ta. Fuadun pakai fuad. Fuad ini adalah satu organ tubuh yang bisa digunakan untuk memahami dan mengerti, akan tetapi bersifat immaterial, tidak kelihatan. Kita tidak tahu tempatnya di mana, kita tidak tahu unsur-unsurnya, kita tidak ngerti berapa ukurannya, dimensinya, dan tidak tahu letaknya di mana. Akan tetapi itu bisa kita pakai untuk memahami, untuk menghayati, untuk menerima cahaya-cahaya ilahi, nurullah. Mohon maaf, saya menyampaikan seperti ini, jenengan bisa menangkap, jenengan bisa memahami, jenengan bisa mengerti. Ibu, oh saya kira sudah tidur semua. Mengerti nggih? Sakit memahami nggih? Pertanyaannya, pemahaman panjenengan jenengan letakkan di mana? Diletakkan di otaknya. Jenengan simpan di mana? Jenengan rekam di hard disk panjenengan di mana? Di memorinya, di otaknya, di otaknya. Ya bolehlah, boleh. Yang saya tanyakan tadi, jenengan faham nggih? Faham. Bagaimana Allah itu kok bisa memahamkan panjenengan? Dengan cara apa dan menggunakan media apa sehingga panjenengan itu bisa paham? Apakah otak kita? Kalau otak material, ada strukturnya, kita tahu letaknya. Tapi kita kembali kepada definisi yang kedua tadi, fuad, sebagai bagian dari salah satu untuk menerjemahkan makna kalbu. Fuad yang imaterial, yang tidak terlihatan namun bisa digunakan untuk memahami.
Ini fuad namanya, yang oleh Imam Al-Ghazali mendefinisikannya adalah al-qalbu huwal latifah. Qalbu huwal latifah. Latifah maknanya abstrak, halus, abstrak. Al-latifah, al-alimah, bisa menerima ilmu, bisa digunakan untuk mengerti dan memahami. Al-qalbu huwal latifah al-alimah al-mudrikatu minal insan. Ada pada setiap manusia. Semua manusia punya hati. Semua manusia punya hati. Tetapi material, immaterial, saking abstraknya, saking latifnya, tidak ngerti kita di mana, tepatnya di mana. Dalam konteks ini, qalbu yang dimaknai dengan al-fuad itu memiliki karakter yang inkonsisten karena saking halusnya, saking lembutnya, memiliki karakter yang tidak tetap. Karena bersifat transenden, bersifat imaterial, fuad ini bisa digunakan untuk menampung sesuatu yang bersifat tidak kasat mata, bisa digunakan untuk menjadi tempat untuk memahami sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan iman kita pun bisa kita taruh di dalam fuad ini. Kepercayaan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada malaikat. Tadi kita sebutkan di awal, wa haffathumul malaikah. Di sini hadir juga malaikat-malaikat itu. Kalau saya bertanya, jenengan percaya dengan malaikat? Percaya? Ibu, panjenengan percados kalih malaikat? Percados nggih? Mohon maaf, percados napa Bapak? Percados. Percaya. Ya. Kita percaya dengan hari akhir? Percaya. Percaya dengan alam kubur? Percaya. Kepercayaan itu ditaruh di mana? Ditaruh di kolbu. Betul, ditaruh di kolbu. Tapi kolbu yang mana? Ya kolbu yang fuad ini. Karena itu peristiwa Isra dan Mi'raj yang oleh orang-orang itu dianalogikan sebagai peristiwa yang impossible, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, perjalanan dari masjid ke masjid. Kemudian Allah tunjukkan nabi-nabi terdahulu perjalanan yang lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu, ketika semua orang itu menyatakan ini peristiwa impossible, ini peristiwa yang tidak masuk akal, ini peristiwa yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian pulang lagi sebelum manusia terbangun dari tidurnya? Orang-orang nggak percaya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mempercayai itu. Peristiwa yang maha dahsyat, yang bersifat transenden itu oleh Abu Bakar dimasukkan di dalam kalbunya, di dalam fuadnya. Sementara kita tidak tahu fuad kita itu berapa ukurannya kan, tapi untuk menerima peristiwa yang maha dahsyat itu kok begitu cukup. Sementara kalau otak ini digunakan untuk menghafalkan alfiyah yang jumlahnya nadhoman itu 1000, imriti yang jumlah nadhomannya 250, untuk menghafalkan itu bisa stres otak, tidak mampu untuk menampung, tidak mampu. Dulu ketika di pondok itu, di pesantren itu nadhoman itu menjadi indikator kecerdasan santri.
Sudah sampai mana nadzumannya? Hafal. Hafalan dibagi dari A sampai Z atau dari Z ke A? Dari A sampai Z, oh itu standar. Tapi kalau sudah bisa dari Z ke A, yang dalam bahasa Jawa itu nyungsang, dari Z ke A, itu diakui kecerdasannya. Untuk menghafalkan Nadam Imriti yang jumlahnya 250 itu hanya dalam kurun waktu 1 minggu, otak ini rasanya sudah nggak karu-karuan panasnya, panas betul, karena diporsir setiap saat, dipaksa untuk memahami, untuk menghafal. Otak ini padahal hanya 250 nadam. Otak ini rasanya sudah cenut-cenut, nggak karu-karuan rasanya. Tapi untuk memahami peristiwa minal masjidil haram ke ilal masjidil aqsa, kenapa kok begitu mudahnya dimasukkan di dalam fuad ini? Kalau begitu fuad ini berapa dimensinya, berapa ukurannya? Inilah yang disebut dengan al-latifah tadi itu. Al-mudrikatu minal insan, semua orang punya itu. Maka kepercayaan kita, keimanan kita ada di hati kita, ada di fuad kita. Meskipun fuad ini punya karakter yang inkonsisten. Mengapa kok inkonsisten? Mengapa kok memiliki sifat yang tidak tetap, tidak permanen? Karena itulah iman kita itu tidak linier. Iman kita itu tidak bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, tidak begini. Akan tetapi iman kita itu fluktuatif, kadang yo naik, lek wayahe pas genah niku yo sregep ning masjid, tapi lek wayahe enggak genah yo aras-arasen ning masjid, meskipun rumah kita dekat dengan masjid. Seolah-olah adzan itu tidak terdengar, seolah-olah pujian itu tidak dengar, seolah-olah iqamah itu tidak dengar. Sound system yang keras ini dengan mercusuar menara yang di atas itu telah membutakan mata kita, telah menutup telinga kita, padahal rumahnya berdampingan dengan masjid. Itu pas imannya mencapai titik ekstrim, jatuh paling bawah. Karena itu Nabi menyatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Itulah irama hati kita itu, yang memiliki sifat inkonsisten. Karena hati kita ini memiliki sifat inkonsisten, iman itu juga mengikuti ritme kerja hati kita. Sampun bingung? Jelas napa belas? Jelas nggih? Nah, mengikuti ritme kerja hati kita. Saat nyaman, ya mungkin iman kita naik. Saat perasaan ini tidak nyaman, mungkin iman itu akan terbawa perasaan itu. Karena tidak heran orang-orang itu kadang-kadang pagi tertawa, siang sedikit sudah gundah gulana, malam terbahak-bahak, besok menangis termehek-mehek. Wonten niku? Ada nggih? Ada orang yang seperti itu? Ada. Hadir orangnya hari ini? Ya begitulah ritme itu. Oleh karena itu, supaya cara kerja iman kita itu stabil, hati kita ini stabil, itu harus dijaga dan dikontrol. Laksana kita mengendalikan gas motor kita, RPM motor kita itu, gasnya itu stabil. Kalau stabil kan nyaman, begitu. Ada orang tes SIM, praktek SIM itu, motor SIM C atau SIM A begitu, untuk melewati patok-patok itu yang telah ditetapkan itu supaya bisa lika-liku begini. Itu kalau tidak menjaga ritme gas tidak akan mungkin bisa. Kalau gigi satu lebih banyak gagalnya. Yang standar itu adalah langsung gigi dua. Jenengan kalau tes SIM masukkan langsung gigi dua,
Masukkan langsung gigi 2, rem dikontrol, gas dikontrol, dijamin lulus, dijamin lulus, asal tidak nabrak patok-patok. Tapi memang itu triknya ya, triknya. Intinya apa? Ritme gas itu supaya stabil. Nah, iman kita juga demikian. Supaya ritme iman kita stabil harus diberikan satu nutrisi yang bisa menstabilkan iman kita itu. Oleh karena itu, nutrisi yang bisa menstabilkan iman kita itu salah satunya adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat inilah yang bisa menyetabilkan ya, fluktuasi atau gerak naik dan turunnya iman kita. Dan kita bersyukur agama ini mengajarkan kepada kita selesai sholat 5 waktu kita berzikir, entah itu sendiri entah itu berjamaah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam thariqah Syadziliyah, di dalam melafadzkan kalimat la ilaha illallah ini ada yang menyatakan 3 kali, diulang 3 kali di awal, atau 7 kali diulang di awal dengan tempo yang agak pelan. Kalimat la ilaha illallah dibaca dengan pelan, la ilaha illallah, diulang 3 kali atau 7 kali. La ilaha illallah. Mari dibaca bersama-sama. La ilaha illallah. 1 kali lagi. La ilaha illallah. The last one. 1 kali lagi. La ilaha illallah. Setelah itu nada la ilaha illallah ini dibaca agak sedikit cepat, tetapi dengan ketukan yang stabil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mari diikutkan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Oke, terserah mau dibaca berapa, semakin banyak semakin bagus. Tetapi ada yang mengatakan dibaca 165 kali. Pinten Bu? 165 kali. Ini merupakan indikator 1 ihsan, 6 iman, rukun iman, 5 rukun Islam. Dibaca 165 kali selepas sholat kita. Jadi kalau Abah Tamrin menjadi imam, kemudian wirid membaca la ilaha illallah 165 kali setiap sholat, dipastikan jamaahnya pulang sendiri-sendiri. Jadi kalau di masjid hanya dibaca 15 kali, 33 kali boleh, nanti di rumah diteruskan, di jalan diteruskan. La ilaha illallah diteruskan, tidak apa-apa. Itulah salah satu cara thariqah ammah yang bisa kita pakai untuk menstabilkan ritme hati kita, kerja kita. Dan kalimat la ilaha illallah ini adalah asy'abatul ula, cabang iman yang pertama yang tertinggi di antara cabang-cabang iman yang lain. Cabang-cabang iman itu kan banyak, cabang-cabang iman, dan yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Mengapa disebut cabang iman yang tertinggi? Oleh karena dengan la ilaha illallah
orang kafir bisa menjadi muslim. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan gara-gara la ilaha illallah. Akan sangat ironis orang yang terbiasa mengucapkan la ilaha illallah kemudian dikafir-kafirkan. Padahal dengan la ilaha illallah orang kafir menjadi muslim. Bagaimana mungkin kita yang kemudian punya tradisi membaca la ilaha illallah menjadi kafir? Impossible. Yang dari kafir menjadi muslim, ya kita yang membiasakan diri mengucapkan la ilaha illallah kok dikafir-kafirkan. La ilaha illallah inilah yang bisa menjaga ritme kerja fuad kita tadi itu. Dan yang ketiga makna qalbu itu adalah al-aqlu, akal. Aqlu. Nah, akal ini pun juga ulama punya perbedaan pendapat. Akal itu ada yang letaknya di otak, yang punya struktur, punya dimensi, punya tempat, punya unsur, punya kapasitas otak ini. Akan tetapi ulama yang lain kemudian al-aqlu ini tidak diketahui di mana tempatnya, seperti halnya fuad tadi itu. Tidak diketahui di mana tempatnya akal itu. Jadi akal yang bersifat material mungkin bisa di otak, tapi akal yang tidak bersifat material entah di mana tempatnya. Imam Ghazali menyatakan akal itu di seluruh organ tubuhnya ada gejala akal. Di tengah-tengah malam kita berjalan, di depan kita ada batu besar. Kenapa kemudian kaki kita tidak nyandung batu? Karena kaki ada akalnya. Karena kaki ini ada gejala akal. Nah, ini perbedaan pendapat. Kalau yang pertama dalam perspektif medis, akal itu ada di otak. Sementara otak ini kan ada kapasitinya, ada kapasitasnya. Maka kenapa IQ seseorang itu berbeda satu sama lain? Ada yang 100, ada yang 90, ada yang 200. Ya. Einstein itu berapa? Di atas 200. Makanya dia bisa membuat rumus apa itu IMC kuadrat ya. Relativity ya, relativity. Ada yang bisa menciptakan rumus ABC, min B plus min akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A. Iya. Kemudian titik ekstrimnya adalah min B per 2 kali A yang disebut dengan diskriminan ini. Ini otak, kecerdasan otak. Akan tetapi otak ini ada kapasitinya, ada memori atas, ada memori bawah. Gitu. Ini tanda apa? Tanda selesai. Gitu. 10 menit. Ada kapasitinya. Karena bersifat materialistis, ada unsurnya, ada dimensinya. Nah, akal. Nah, otak yang bersifat tadi itu ada otak kanan dan otak kiri. Otak kanan punya karakter, otak kiri punya karakter. Otak kanan itu cenderung suka memberi, orang yang suka berderma, orang yang memperhatikan masjid ini supaya bangunannya indah dengan ornamen-ornamen yang indah. Dia hibahkan, mencurahkan hartanya, energinya. Otak kanannya dia bekerja. Tapi orang yang detail, kolom ini harus simetris, ukurannya harus sama, warnanya harus equal, ornamen-ornamen ini pencahayaannya harus betul-betul seimbang. Otak kirinya bermain dia. Orang-orang yang cenderung struktural, runtut bekerjanya A sampai Z, otak kiri dia bermain. Tetapi orang-orang yang kerjanya itu zigzag, yang penting target terpenuhi, entah bagaimana, mau cara yang pertama atau kedua atau yang kelima, yang penting target terpenuhi, pokoknya goal, otak kanannya bermain. Orang yang di tengah malam bangun tahajud, sholat malam,
otak kanannya bermain. Saat adzan berkumandang, selimut ditarik, otak kirinya bermain. Di antara dua otak kanan dan kiri ini ada satu kelenjar yang disebut kelenjar hypophyse, hormon yang mampu menggerakkan sehingga kita bisa mampu melompat di atas rata-rata. Orang Jawa mengatakan kundalini. Orang Jawa mengatakan kundalini. Orang yang punya kenekatan sehingga bisa melompat mendobrak sesuatu. Dorongan itulah ada di hormon di antara otak kanan dan otak kiri. Ini perspektif akal dalam konteks material otak kita itu. Akan tetapi akal dalam konteks imaterial juga bisa memahami dan mengerti kecerdasan-kecerdasan rohani itu. Oleh karena itu ilmu apabila sudah diserap tidak disimpan di otak, nyun sewu, ilmu diserap tidak hanya disimpan di otak tapi disimpan di dalam kolbu. Itulah ilmu yang disebut ilmu yang rasikh, ilmu yang tidak mudah lupa. Kalau di otak, saat otak ini tercampur dengan yang lain, hari ini Bapak memahami suatu ilmu, masuk telinga kanan, 5 menit lagi keluar dari telinga kiri karena tidak dimasukkan di dalam hatinya. Tetapi kalau dimasukkan di dalam hatinya, saya yakin 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, jenengan tidak akan mudah lupa. Hati laksana cermin gitu. Sampun nggih? Jelas nggih? Jelas napa belas? Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ibu bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita semuanya telah mengkaji satu ilmu Allah. Akan tetapi ilmu Allah itu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah menitipkan ilmu itu kecuali hanya sedikit. Maka itu ada perbedaan pendapat. Janganlah yang sedikit ini menjadikan kita ini sombong. Janganlah yang sedikit ini menjadikan kita ini angkuh. Karena itu harus menghargai perbedaan pendapat. Ada orang yang punya ilmu tentang agama, sementara ilmu umum dia tidak punya. Ada orang punya spesifikasi ilmu fisika, sementara orang lain punya ilmu matematika. Ayo kita kolaborasi. Ayo kita rukun. Ayo kita sama-sama, kita rangkul bersama-sama. Kalau itu kita bangun dalam suatu dinamika yang indah, maka ritme kebersamaan dan kebersatuan kita itu menjadi sangat indah. Karena apa? Kita mampu mengkompilasi berbagai macam disiplin ilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah berikan ilmu kepada kita kecuali hanya sedikit sekali. Janganlah yang sedikit itu menjadikan diri kita sombong ataupun angkuh. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.